Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Ahad, malam ke-25 Muharram 1442 Hijriah, 12 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-16 Kitab Safinatun Najjah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najjah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, bisa mengaji kitab Safinatun Najjah, tentu dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua, memberikan keberkahan kepada kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang menyandang status hadas besar, dalam arti ia sedang punya hadas besar ataupun dalam keadaan junub. Dan apa yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid ataupun sedang nifas. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا إلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوى خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن بنونجة جبن ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي ثم إلى حضرة الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد Nawawi Al-Jawi atau biasa disebut dengan Syekh Nawawi Banten. ثم إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون الزبير كي الحاج جنيد أنس والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم وحواشهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم
ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم على الجنوب. Pada pertemuan yang lalu adalah pertemuan yang membahas tentang hal-hal yang haram. Artinya haram di sini tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya wudu atau batal wudunya. Yakni yang pertama adalah melaksanakan sholat. Tentu tidak punya wudu tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua tawaf. Yang ketiga menyentuh mushaf. Yang keempat adalah membawa mushaf. Dan sekarang kita akan membahas tentang larangan-larangan bagi orang yang menyandang status junub. Dia punya hadas besar. Hadas besarnya sebab junub. Kemarin dijelaskan bagi orang yang mungkin dia mengeluarkan sperma ataupun pasangan suami istri yang habis berhubungan badan lalu dia belum mandi tentu. Berarti dia statusnya punya hadas besar. Bagi orang yang menyandang status junub, wa yahrumu lan haram alal junubi ingatase wong kang junub. Apa sing haram? Apa sittatu asya'a, 6 piro-piro perkara. Ada 6 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang menyandang status junub dalam arti punya hadas besar, baik laki-laki maupun perempuan tentunya, laki-laki ataupun perempuan. 6 larangan itu apa? Yang pertama as-salatu suwiji salat. As-salatu suwiji salat sama seperti orang yang tidak punya wudu, lebih-lebih dia menyandang status junub, punya hadas besar, maka apalagi tidak boleh melaksanakan sholat tentunya. Ini ada beberapa perkecualian sebagaimana sudah dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu, tapi saya tegaskan kembali di sini, dikecualikan orang yang menyandang status junub ini mau menghilangkan hadas besarnya, tidak ada alat, tidak ada sarana yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar.
yakni saya ulang kembali dalam keadaan faqidut tahurain, mau mandi tidak ada air, tidak cukup air, mau tayamum tidak ada debu yang suci. Sementara dia dalam waktu sholat yang mengharuskan dia untuk melaksanakan sholat, maka ini disebut dengan faqidut tahurain. Satu sisi dia harus melaksanakan sholat, sisi yang lain masih punya hadas besar dan waktu yang tersedia tinggal sedikit, maka dia boleh melaksanakan sholat dalam keadaan tidak mandi terlebih dahulu dan tidak tayamum terlebih dahulu, atau yang bisa kita sebut dengan sholat lihurmatil waqti, sama sebagaimana penjelasan yang lalu. Sholat lihurmatil waqti semampunya dia, ya semampunya dia tentu. Lalu bagi orang terutama yang sedang faqidut tahurain, sholat lihurmatil waqti, maka yang boleh dibaca hanya sekedar yang wajib, terutama bacaan Al-Quran, yakni hanya Fatihah saja. Dia tidak boleh setelah membaca Fatihah lalu membaca surat yang lain, misalkan surat At-Takatsur kah, surat ataupun ayat-ayat pendek lain, misalkan, tidak boleh, haram. Hanya yang diperbolehkan itu hanya surat yang wajibnya saja, yakni suratul Fatihah. Nanti penjelasannya di selanjutnya. Pertama adalah sholat, yang kedua tawaf. Tawaf sama sebagaimana sholat, tawaf pun juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub. Wa massul mushafi, lan ngemek mushaf, menyentuh mushaf. Wa massul mushafi, lan ngemek mushaf, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, lan gawa mushaf, menyentuh dan bahkan keharamannya lebih lagi kalau membawanya. Di pertemuan yang lalu kita sudah sedikit bahas bahwa yang dimaksud di Quran, mushaf Al-Quran itu adalah apapun yang di situ ditulisi ayat Al-Quran pada saat penulisannya, dia sengaja untuk menulis Al-Quran, untuk dibaca. Berbeda dengan pada saat penulisan tidak ada niat untuk menulis Al-Quran, hanya niat untuk zikir misalkan. Itu tidak apa-apa menyentuh ataupun membawa tulisan tersebut. Wa massul mushafi wa hamluhu, dan lan gawa mushaf. Kemudian yang keenam, wal-lubthu. Wal-lubthu. Di sini bacaannya al-lubthu. Bisa juga al-labthu. Wal-lubthu, lan meneng. Meneng fil masjidi, ing dalam masjid. Fil masjidi, ing dalam masjid. Berdiam di dalam masjid itu juga dilarang, tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub, punya hadas besar. Diam, misalkan ada orang punya hadas besar, kemudian lalu masuk masjid dan diam di situ, itu tidak boleh. Walau kana al-lubthu biqadri tuma'ninah, meskipun
sekedar diam sebentar, diam tumakninah, itu dilarang, haram. La uburuhu, kecuali hanya sekedar lewat. Kecuali hanya sekedar lewat. Kalau sekedar lewat saja di dalam masjid tidak dilarang. Dilarang. Ammat taraddud fa innahu haramun. Pun demikian meski lewat di dalam masjid bagi orang yang junub itu diperbolehkan, tidak sebagaimana diam berhenti, tidak sebagaimana berhenti apalagi diam di masjid. Meski ada kebolehan untuk sekedar lewat, namun kalau itu dilakukan secara terus-menerus, mondar-mandir, ammat taraddud fa innahu haram. Adapun mondar-mandir, ya, bolak-balik tetap dihukumi haram kal muksi, sebagaimana berhenti diam di dalam masjid. Bagaimana ayat la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Artinya wala junuban illa abirin hatta taghtasilu ay la taqrabu mawdi'as salati hana kaunihim sukara wala fi hali kaunikum junuban. Dalam keadaan junub tidak boleh dia berdiam diri di dalam masjid. Na'am yajuzu lubsuhu fihi ay fil masjid li daruratin. Betul. Dilarang orang yang junub berdiam diri dalam masjid, betul, itu haramnya. Naam, namun kalau dalam kasus seseorang yang dalam kondisi terpaksa, darurat, ka'annama fihi fahtalama wa ta'adzara khurujuhu li khaufin min asasin wa nahwi. Dalam kasus ada orang tidur di dalam masjid, tidur. Lalu dalam tidurnya akhirnya dia ihtilam, ejakulasi, bermimpi mengeluarkan sperma. Sementara dia di masjid mimpinya. Mau keluar takut dari gangguan orang, takut dari gangguan binatang. Kalau di sini gambarannya li khaufin min asas. Asas itu ya petugas malam yang selalu katakanlah petugas ronda malam, al-hakim, ataupun petugas keamanan malam, khawatir disangka apa-apa, dia kalau keluar masjid nanti ditangkap misalkan, atau kalau keluar masjid dia diburu sama binatang misalkan. Dalam kasus darurat tersebut dia boleh diam di dalam masjid. Lakin yalzamuhu tayammum in wajada ghayra turabil masjid amma turabuhu wa ad-dakhil fi waqfiyatihi. Masya Allah, luar biasa ini. Kan tetapi meski dia diperbolehkan, dalam kasus tadi diperbolehkan untuk diam di dalam masjid, namun dia berusaha dan wajib untuk bertayamum kalau memang ada debu yang bukan debu masjid. Sebab kalau debu masjid yang dalam status masjidnya adalah masjid wakaf, tidak boleh digunakan.
Intinya kalaupun dia tidak bisa mandi, ya tayamum. Wa kharaja bil masjid musallal 'id wal madaris. Nah, yang diharamkan itu masjid. Diharamkan bagi orang yang junub haram atau dilarang untuk berdiam diri itu masjid. Beda dengan musalla. Kalau musalla tidak dilarang. Musallal 'id, tempat sholat Id. Wal madaris, madrasah, kemudian warribat, ya asrama, pondok pesantren misalkan, tidak apa-apa. Lubsu fil masjid. Lalu selanjutnya yang dilarang dilakukan oleh orang yang junub adalah wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Membaca saja itu tidak boleh. Orang junub ya. Orang punya hadas besar. Menyentuh enggak dia lakukan. Membawa apa lagi? Lah, termasuk yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub adalah membaca Al-Quran. Tentu Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang tidak biasa digunakan untuk zikiran. Kalau ayat-ayat yang biasa digunakan untuk zikiran, maka boleh dibaca. Misal ayat tasbih, subhanallah, itu kan ayat Al-Quran. Ataupun alhamdulillah, atau basmalahnya sendiri, ataupun misalkan tahlil la ilaha illallah, itu kan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam ataupun membaca membaca ayat-ayat yang biasa digunakan untuk zikiran, biasa digunakan untuk wiridan, maka membaca Al-Quran ayat-ayat tersebut diperbolehkan. Wa syuritu fi hurmatiha sab'atu syurutin. Keharaman membaca ayat Al-Quran itu paling tidak memenuhi ada tujuh kriteria. Pertama, al-awwal kaunul qira'ah bil lafzi. Kaunul qira'ati bil lafzi. Jadi membaca tentu dengan melafazkan, dengan mengucapkan, mengeluarkan suara itu yang haram. Wa mithluhu isyaratul akhras al-mufhimah, termasuk pula isyaratnya orang yang bisu. Isyaratnya orang yang bisu, misalkan orang bisu itu dia menyandang hadas besar, junub, belum mandi. Nah, isyaratnya dia membaca Al-Quran, misalkan isyarat dengan tangan ataupun kecap-kecap mulutnya, itu sama hukumnya dengan membaca. Kemudian yang kedua, kriteria membaca Al-Quran yang dilarang bagi orang yang junub adalah kaunul qari'i musmi'an biha nafsahu. Dia ataupun orang yang membacanya itu mengeluarkan suara yang terdengar oleh diri sendiri. Jadi ada suara yang keluar dari mulutnya dia. Bismillahirrahmanirrahim.
minimal dia sendiri yang membacanya itu dengar apa yang diucapkannya. Itu yang haram. Wa kharaja ma idza talaffadha wa lam yusmi' nafsahu haitsu i'tadala sam'uhu wa la mani'a. Dikecualikan dari hal itu, artinya ada perkecualian kalau hanya sekedar melafazkan namun kecap-kecap mulut dan tidak ada suara yang keluar. Tidak ada suara yang keluar. Dan kalaupun ada suara yang keluar, dia sendiri tidak sampai dengar. Nah, dalam kasus seperti itu boleh. Artinya tidak sampai diharamkan. Ada orang misalkan punya hadas besar, lalu ngecap-ngecap mulut, baca ayat Quran. Seperti itu misalkan, lalu tidak sampai terdengar oleh minimal dirinya sendiri, tidak dengar, maka hal itu tidak diharamkan. Ats-tsalitsu kaunuhu musliman. Yang ketiga ya tentu muslim. Kemudian yang keempat, dia itu dalam kondisi mukallaf. Ini mukallaf. Kemarin jelaskan sudah baligh dan berakal. Kemudian al-khamis kaunu ma ata bihi Qur'anan haitsu qala qira'atul Qur'an. Yang dibaca itu ya benar-benar ayat Quran, bukan yang lainnya, bukan kitab Tauratkah, Injilkah, ataupun ayat-ayat yang mansukhut tilawah, yang sudah dinasakh. Kalau ayat-ayat yang sudah dinasakh dibaca oleh orang yang junub, tidak mengapa. Mansukhut tilawah. Kemudian yang keenam kriteria mengikat yang menjadikan seorang junub tidak boleh membaca Al-Quran adalah al-qasdu lil qiraati wahdaha, niatan membaca Al-Quran saja. Kalau niatannya tidak membaca Al-Quran, niatan berzikir misalkan, maka hal itu tidak dilarang. Tidak apa-apa. Misalkan ada orang mengharuskan membaca Al-Quran, atau kasus misalkan dalam kasus perempuan yang hafizah, hafal Quran. Satu sisi dia punya tanggung jawab untuk menjaga hafalannya, sisi yang lain misalkan dia sedang haid. Biasanya kalau haid itu bisa nyampe 15 hari, misalkan sampai batas maksimalnya haid. Maka seorang hafizah perempuan ini membaca Al-Quran untuk mengingatkan hafalannya, mereview hafalannya, tapi harus niatnya jangan membaca Al-Quran, tapi niat untuk berzikir. Sama, termasuk kalau misalkan kita ya lagi junub satu sisi, tapi sisi yang lain harus membaca ayat Al-Quran, maka niatkannya adalah niatan berzikir. Misalkan kayak membaca Fatihah kah, baca surat Al-Ikhlas kah, niatannya niat berzikir, jangan niat membaca Al-Quran.
Kemudian selanjutnya wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid, bil haidi kelawan sebab haid apa sing haram apa asyaratu asya'a 10 piro-piro perkara. As-salatu suwiji salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan ngemeh mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid apa asyaratu asya'a 10 piro-piro perkara. As-salatu suwiji salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan ngemeh mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Sama aja ini artinya. Wal lubthu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Sebagaimana orang yang menyandang hadas besar ataupun junub, maka ada kesamaan larangan, yakni yang pertama adalah sholat. Maka ada kesamaan larangan bagi orang yang perempuan yang sedang haid, tentu, dan juga nifas, haid dan juga orang yang nifas, atau orang yang nifas sama larangan-larangannya, yakni yang pertama adalah sholat, kemudian tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, 4, 5, diam di dalam masjid, lalu membaca Al-Quran. Ada perbedaan atau ada penambahan bagi perempuan yang sedang menstruasi ataupun sedang nifas. Tambahannya adalah wassaumu lan puasa. Wassaumu lan puasa. Kalau bagi orang junub menyandang hadas besar, itu diperbolehkan berpuasa. Misalkan kasus maaf, misalkan ada pasangan suami istri sahurnya bukan makan, sahurnya hubungan intim, sahurnya hubungan suami istri. Belum sempat mandi, udah kadung azan subuh, akhirnya nggak jadi sahur. Tapi tentu sudah selesai. Nah, terus berlangsung, otomatis kan dia puasa menyandang hadas besar, boleh. Menyandang hadas besar boleh seperti itu. Artinya puasanya tidak batal. Sampai misalkan dia baru mandi pukul 5:30, kan sudah masuk waktu subuh, sudah lama. Dalam kasus seperti itu tidak mengapa, puasanya tidak batal. Artinya di sini puasa tidak menjadi larangan bagi orang yang junub. Orang yang junub pun masih tetap boleh berpuasa, artinya puasanya tidak batal dalam kasus seperti tadi. Sebagaimana juga misalkan misalkan ada orang puasa siang-siang mimpi ejakulasi itu siang hari. Hal ini tidak sampai membatalkan puasa. Puasanya tidak batal, masih boleh. Lalu mandi junub gimana? Ya mandi, nggak apa-apa. Dia mandi junub, hanya harus hati-hati saja. Usahakan jangan sampai air masuk ke dalam perut lewat mulut ataukah lewat telinga ataupun lewat dubur misal. Usahakan tidak ada air yang masuk, tidak ada hal yang sampai membatalkan puasa. Selama hal itu dilakukan, artinya dia mandi dan menjaga tidak sampai berusaha untuk tidak sampai ada yang
masuk misalkan, kecuali tidak disengaja, lagi mandi junub, lalu ada air yang misalkan masuk telinga, itu tidak sampai batal kalau memang tidak disengaja. Jadi berpuasa hanya larangan bagi orang yang haid. Berbeda kalau dalam kasus perempuan lagi puasa bulan Ramadan, tiba-tiba datang menstruasi siang hari, batal sudah puasanya. Tidak boleh dilanjutkan. Wattalaqulan, dicerai. Wattalaq haram, hukum mencerai. Wattalaqulan, cerai. Mencerai perempuan yang sedang haid itu hukumnya haram. Meski, saya berikan catatan penegasan, meski talaknya tetap jadi. Jadi hukum mentalak perempuan yang sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan menstruasi, itu hukumnya haram. Namun status talaknya tetap sah. Status talaknya tetap jadi. Hanya hukumnya haram. Tinjauan haramnya dari sisi apa? Tinjauan haramnya itu dari sisi kenapa sampai haram? Karena akan memperlama masa iddahnya si perempuan yang ditalak. Jadi memperlama masa iddahnya perempuan yang ditalak. Karena dalam kasus perempuan yang masih produktif, masih menstruasi ketika ditalak dalam keadaan lagi suci, maka dengan masuk ketika seorang perempuan ditalak dalam keadaan suci, maka di saat dia ditalak itu sudah masuk hitungan arba'atu quru', 4 kali masa suci. Lah, kalau dia dalam status haid ditalak, maka memperlama. Dia menjalani masa haid belum dihitung. Nanti dihitungnya kalau sudah suci. Dari sisi itu. Mengapa sampai diharamkan? Bahwa minal kabair, bahkan di sini dijelaskan mentalak istri yang sedang mentalak istri yang sedang haid itu termasuk dosa besar minal kabair. Illa fi sab'i suwarin, kecuali dalam 7 kasus. Dalam 7 kasus mentalak istri yang sedang haid itu tidak sampai haram. Al-awwal, pertama, idza qala anti taliqun fi akhir juz'in min haidik au ma akhiri au indahu. Kasus pertama, ada seorang suami mentalak istrinya, tapi ngomongnya, saya cerai kamu di akhir kamu haid. Jadi hanya di akhir. Di akhir kamu haid. Maka itu tidak sampai termasuk dosa besar. Kemudian Atsani antakunal mutallaqah fi dzalika ghairu antakunal mutallaqatu fi dzalika ghairu madkhulin biha. Kasus yang kedua, perempuan yang dicerai ini belum digauli. Sama sekali ini, maksudnya sama sekali belum pernah digauli. Jadi misalkan ada pasangan suami istri,
istrinya misalkan nggak mau digaulin, mulai dari malam pertama sama sekali nggak disentuh, nggak disentuh. Lalu pas saat istri yang belum pernah disentuh itu, yang belum pernah digauli itu, dicerainya ketika haid, dicerai, maka itu tidak ada larangan, tidak sampai haram. Karena apa? Karena manakala ada seorang suami mencerai istri yang belum pernah sama sekali digauli, belum pernah sama sekali disentuh, digauli, itu langsung si istri tersebut, si perempuan tersebut bisa langsung menikah lagi. Artinya tidak harus menjalani masa iddah. Tidak ada masa iddahnya, langsung dia boleh misalkan menikah kembali dengan orang lain. Dalam kasus dia lagi haid pun otomatis tidak mengikuti perempuan yang dia pernah digauli. Artinya ketika si perempuan yang masih gadis ini, yang masih perawan, belum sampai digauli sama suaminya ini, dia langsung bisa menikah kembali, tidak menyandang masa iddah. Kasus yang ketiga, antakuna hamil dan minlak asyuru' fil iddah. Yang ketiga, dalam kasus di mana tidak sampai dosa besar, dalam kasus si perempuan ini dalam keadaan hamil. Ini untuk ada kejadian seorang perempuan dia lagi hamil tapi juga mens. Jadi memang jarang terjadi perempuan sudah hamil, biasanya kan biasanya mens itu atau berhentinya mens itu sebagai pertanda bahwa dia sudah positif hamil. Biasanya kalau sudah positif hamil sudah tidak haid lagi. Dalam permasalahan fikih itu ada pembahasan perempuan ya dia hamil tapi juga masih menstruasi. Ini kasus-kasus langka memang, tapi terjadi ada. Kemudian kasus yang keempat, mentalak istri dalam keadaan sedang haid itu tidak termasuk dosa besar dalam kasus cerainya itu, suami mencerai istrinya itu atas permintaan istri dan si suami dikasih imbalan, misalkan Pak atau ya suaminya, Mas, tolong ceraikan aku nanti saya kasih uang. Meski dalam keadaan kamu kan sedang haid, nggak apa-apa, udah ceraikan saja saya. Berarti memang atas permintaan istri, itu tidak apa-apa. Kemudian kasus yang kelima, seorang perempuan ataupun istri dicerai dalam kasus sumpah ilah. Yang keenam, dalam kasus dicerai karena
Ya karena perselisihan dia di mata hukum pengadilan, idza talaqahal hukmu fi shiqaqin waqa'a bainaha wa baina zawjiha. Dalam kasus perselisihan antara suami istri, lalu keputusan akhir hakim memutuskan terjadi perceraian. Pas bersamaan si perempuannya itu lagi haid, maka itu tidak termasuk dosa besar. Dan kasus yang ketujuh, malau qala sayyid li amati in tallaqaka zaujul yaum fa anti hurrah. Kasusnya misalkan perempuannya ini seorang budak, tapi dalam naungan dia punya suami, dia punya tuan, punya majikan. Majikannya ngomong pada perempuan ini, Mbak, ini kasus dulu ini tentunya, Mbak, kalau suamimu mentalakmu hari ini, maka kamu statusnya merdeka, sudah bukan menjadi budak lagi. Kebetulan hari itu si perempuan yang budak tadi lagi haid, maka supaya mengejar ucapannya si tuan itu supaya jangan merubah kembali keputusannya, si suami boleh demi untuk membebaskan si istrinya dari status perbudakan. Jadi si suami udah langsung dicerai, karena tadi kalau suamimu menceraimu hari ini, kamu sudah tidak menjadi budak lagi. Lah suami cepet-cepetan udah hari itu, mesti dalam keadaan si istrinya itu lagi haid. 7. Kasus tersebut tidak sampai masuk kategori dosa besar meski si perempuan dalam keadaan sedang haid. Kemudian wal mururu fil masjid. Bagi seorang perempuan yang haid itu diharamkan wal murur, lewat fil masjid, di dalam masjid, in khofat lamun khawatir sopo haid talwithahu ing nyiprati masjid. Wal murur lan lewat fil masjid ing dalam masjid, in khofat lamun khawatir sopo wong wadon sopo al haid talwithahu ing nyiprati masjid. Wal istimta'u lan amrih seneng-seneng bima kelawan anggota badan. Wal istimta'u lan seneng-seneng bima kelawan anggota badan, baina surrati ing dalam antarane udel war rukbati lan dengkul. Wal mururu lan lewat fil masjid ing dalam masjid, in khofat lamun khawatir sapa wong wadon talwi tahu ing nyiprati masjid. Wal istimta'u lan amri seneng-seneng bima kelawan anggota badan, baina surrati ing dalam antarane udel war rukbati lan dengkul. Larangan yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang haid adalah lewat di dalam masjid kalau memang ada kekhawatiran darah netesi masjid. Kalau diem di masjid, kalau tadi jadi lewat di dalam masjid itu dengan catatan ada kekhawatiran. Kalau katakanlah zaman sekarang sudah ada pembalut dan lain sebagainya, maka sekedar lewat tidak apa-apa. Tapi kalau diam diri, berhenti sebentar di dalam masjid, ada kekhawatiran netesi masjid ataupun tidak, itu tidak boleh. Yang terakhir, yang ke-10 adalah al-istimta'. Jadi al-istimta' itu ya mencari kesenangan anggota badan antara pusar dan lutut. Artinya dalam kasus misalkan suami istri mungkin ya, yaitu pengantin baru atau bukan, pas istrinya lagi haid
istrinya lagi haid, lalu suaminya berkenan untuk ya ngajak, maka tidak boleh dia mengambil manfaat ataupun mengambil kesenangan dengan anggota badan istrinya antara pusar dan lutut. Dengan anggota badan antara pusar dan lutut itu tidak boleh. Artinya ia tidak boleh melakukan hubungan badan. Ditafsir lagi tidak boleh melakukan hubungan badan. Ya. Ataupun misalkan ya mengeksploitasi atau apalah bahasanya begitu ya, yang menimbulkan nafsu birahi kan pahanya ataupun antara pusar dan lutut, itu yang tidak boleh dilakukan. Itu kira-kira Mas Ari untuk pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan. Bagi jamaah dipersilahkan untuk bertanya. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Ini ada pertanyaan. Ya? Ya, karena waktunya sudah malam, mungkin Mas Ari sudah jam 10 lebih. Mangga pertanyaannya diakomodir nanti besok, insya Allah saya jawab Mas Ari ya, karena waktunya sudah lewat jam 10 juga ini. Oh ya, ya nanti kita diskusikan di grup untuk pertanyaan pada pertemuan kali ini. Mangga ditutup, Mas. Terima kasih, terima kasih kepada jamaah pondok kita. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya Mas Ari, mungkin barangkali juga ditawarkan, barangkali ada keterangan saya yang kurang begitu dimengerti misalkan. Oh, keterangan itu apa sih maksudnya misalkan, boleh nanti ditanyakan juga. Bisa dari pertanyaan yang muncul dari kasus yang ada pada setiap pertemuan misalkan, ataupun dari pribadi-pribadi ada kasus-kasus yang dialami, ataupun dari keterangan saya yang mungkin barangkali kurang bisa difahami misalkan karena bahasa saya ataupun apa gitu, maka itu juga ditanyakan. Baik, terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.